Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Nah, hari ini pantauan pagi kita itu di tanggal 16 Oktober 2023 itu adalah PACK. Alhamdulillah ya. PACK memberikan kita cuan sampai dengan tertinggi kalau nggak salah 81 ya, sampai dengan 6, berapa persen. Nah, sebenarnya hari ini juga kita ada pantauan, yaitu adalah Medco dan BRMS, dan gorengan adalah PAK. Nah, ini alhamdulillah tiga-tiganya memberikan cuan. Nah, isu terkait perang dan juga perang ya, sekarang lagi ngetren perang ya, itu sebenarnya menjadi plus minus ya buat kawan-kawan semua. Plus minus, kira-kira saham-saham apa aja sih yang menarik. Tapi sebenarnya dari kemarin itu saya sudah mewanti-wanti buat kawan-kawan. Ini juga mewanti-wanti ke kawan-kawan lagi. Ini adalah postingan saya di keluarga Oke Saham di tanggal 13 Oktober di hari Jumat kemarin. Nah, ISG ini sedang berada di dekat resist. Nah ya, ini saya sudah katakan di sini sudah berada di dekat resist. Dan apakah dia akan turun? Nah, ini sudah saya wanti-wanti ke kawan-kawan. Alasan, nah di sini sudah saya bahas. Ini ya Medco, saya bahas terus ya Medco. Nah, alasannya adalah sebenarnya ISG itu sudah ada biasanya itu ketika sudah saham-saham zombie itu mulai bermunculan atau bangkit ya dari kenaikan. Nah, hati-hati. Saya sudah katakan kepada kawan-kawan hati-hati. Nah, karena beberapa ini ISG naik lalu turun membentuk rambu-rambu di atas, ini sebenarnya sudah terlihat ada pola kayak ISG ini sudah mulai kehilangan power. Karena dia ketika opening dan juga mungkin sampai sesi 1 dia hijau cukup bagus, tapi ketika sesi 2 dia koreksi. Jadi membentuk rambut-rambut yang terlihat ya itu seperti dia sudah kehabisan napas. Nah, biasanya seperti itu ya. Saham-saham zombie bangkit. Nah, ini pertanda, apalagi lihat ISG berada di dekat resist. Ini saham-saham zombie. Nah, ISG ya. Nah, jadi saya memang sudah memprediksi dari tanggal 13 Oktober bahwa ISG itu berpotensi koreksi, dan ini akan sebenarnya banyak sebab sih. Ya, ISG merah sore ini menyisakan lampu di atas dari seminggu. Nah, ini ya bahasa kemarin saya sudah bahas ya di hari Jumat ya. Dia membentuk ketika opening dan juga sampai sesi 1 biasanya hijau cukup lumayan, lalu membentuk rambut dan koreksi. Ini seperti ISG ini sudah kehabisan tenaga ya. Nah, itu mengakibatkan hari ini ditutup 0,4% minus, alhamdulillah. Dan saya juga sudah mewanti-wanti, biasanya ISG itu kalau mau koreksi cukup lumayan itu saham-saham zombie naik. Hari ini yang saya terpantau naik dari saham zombie itu adalah apa ya, KKES ya. KKES itu bangkit dari harga 50-an. Dan juga ada beberapa saham-saham gorengan yang naik tanpa volume. Salah satunya hari ini yang saya pantau itu adalah ada truk ya, dan juga ada apalagi tadi ya, truk, ada lupa saya, buah apa lagi lupa saya tadi. Pokoknya saya beberapa kali ada masuk alert saya ada tonjakan volume, tapi ketika saya mantau di stock ordernya itu nggak ada volume, jadi dia baru 300-an volume, terus value-nya baru berapa ratus juta, tapi naiknya sudah lebih dari 10%-an. Wah, ngeri, dan alhamdulillah dibanting-banting gitu ya. Nah, ini beberapa saham pantauan kita untuk hari besok ya, 17 Oktober. Nih, sebenarnya kawan-kawan harus hati-hati, harus wanti-wanti, karena memang sudah saya prediksi ISG akan kembali merah. Jadi memang mungkin menurut saya sih besok masih akan merah ya. Jadi kawan-kawan bisa pantau. Nah, tapi di sini ada beberapa saham yang bisa kawan-kawan perhatikan. Semoga aja 3 rekomendasi dari Oke Saham ini memberikan kawan-kawan cuan, asal kawan-kawan harus tahu area-areanya dan juga batas resikonya ya. Nah, sebelum itu kawan-kawan jangan lupa untuk like dan juga komen video ini ya. Jangan lupa like dan juga komen. Like dan juga komen ya di video ini. Semoga yang like dan juga komen diberikan rezeki berlimpah dan juga cuan berlimpah dari bursa saham. Oke, lanjut ya. Saya akan merekomendasikan salah satu saham unggulan saya, yaitu adalah Maha.
Nah, kenapa sih saya masih memberikan merekomendasikan Maha? Melihat dari chart seperti ini, kita sudah bisa melihat bahwa Maha masih dikategorikan saham uptrend ya. Jadi memang beli saham itu yang berada di atas tren. Nah, melihat dari batas tren itu bisa menggunakan, paling mudah adalah menggunakan moving average. Kebetulan Maha juga masih berada di atas MA5 ya. Kawan-kawan bisa perhatikan. Maha juga masih di atas harga MA5 dan juga ya menurut saya sih masih oke. Nah, kenapa saya merekomendasikan Maha? Ini adalah pola yang dibentuk oleh Maha. Polanya adalah hijau, merah, hijau, merah, hijau, merah. Nah, ini ya, jadi dia selang-seling hijau, 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 merah, merah, merah. Nah, ini apakah besok adalah polanya akan membentuk pola hijau? Harapannya sih besok hijau ya di sini ya. Kalau ngeliat dari cerita di sini, ini ketika dia hijau, 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 dan dia membentuk candle lanjutannya merah, merah, merah. Besok setelah merah itu adalah hijau. Ini adalah seperti permainan anak kecil ya. Tapi itulah yang terjadi di Maha. Jadi menurut saya sih Maha masih menarik buat kita perhatikan. Itu adalah salah satu pola yang menarik dari Maha. Kedua adalah Maha juga masih memiliki akumulasi yang cukup bagus di 5 hariannya. Ya. Di 5 hariannya Maha masih menarik. Nah, di sini bisa perhatikan. Kenapa di sini masih negatif? Karena Maha hari ini koreksi. Makanya ini adalah akumulasi yang terjadi di hari ini. Nah, jadi hari ini minus ya. Tapi kalau akumulasi yang terhitung selama 5 hari terakhir itu terlihat bahwa Maha mengalami kenaikan ya. Atau ada koreksi, ada akumulasi di situ. Jadi menurut saya Maha masih on track untuk melaju ke 250 sampai dengan, nah ini ada resistnya ada 250 ya. Ini kalau kawan-kawan perhatikan ada resist terdekat 250 lalu 260. Ini bisa dijadikan resist buat kawan-kawan semua. Nah, bagaimana batas stop lossnya Pak untuk Maha? Nah, kita harus melihat tren pendek untuk Maha. Biasanya kawan-kawan jadikan tren itu bagi kawan-kawan yang trading pendek. Nah, di sini kawan-kawan bisa perhatikan. Nah, kalau ngeliat dari chart 5 menitan, di sini sudah ada akumulasi nih. Di sini sudah ada pantulan. Loh, ini itu adalah di garis MA 200 di chart 5 menit di situ ya. Kawan-kawan perhatikan ya. Di sini. Nah, sini sudah ada histori dia mantul. Dan saat ini histori tersebut ada di harga di sini. MA 200-nya ada di harga 232. Nah, ini cukup dekat. Nah, bagi kawan-kawan yang trading pendek selama bertahan di atas 232, menurut saya sih mantul. Tapi kalau seandainya jebol atau turun di bawah 232, bagi yang trading pendek nggak mau averaging dan sebagainya, lebih baik nggak mau ambil pusing, buang aja. Ya, buat kawan-kawan semua, ini adalah area krusial dari Maha, yaitu adalah 232. Targetnya berapa Pak Budi? Yaitu adalah 200. Kalau di sini terlihat bahwa ada resist di 248 250. Nah, ini adalah target kita. Apakah besok polanya akan kembali berulang, yaitu adalah merah hijau besok? Hari ini candlenya merah dan semoga besok candlenya hijau ya, semoga ya. Tapi menurut saya sih melihat dari akumulasinya bagus dan juga kita akan melihat batas resiko dari Maha. Oke. Nah, di situ bisa terlihat bahwa 232 sebagai batas resiko pendeknya di Maha. Cukup menurut saya sih cukup menarik karena batas resikonya cukup pendek. Nah, saham kedua yang kawan-kawan bisa perhatikan itu adalah, nah ini tapi kawan-kawan harus sudah like ya video ini ya. Jadi yang sudah like dan juga komen, kita akan lanjut di saham kedua rekomendasi Oke Saham. Yang kedua adalah sama nih, oh ya, Maha ini masih di dalam sektor energi dan batubara ya. Dan saya juga masih melihat ada saham batubara juga yang menarik, yaitu adalah BSML. Oh, kita akan melihat dari tren ya, BRO BSML nih.
Nah, kalau ngeliat dari chart BRO bahwa BSML juga masih di atas tren ya, tapi kalau ngeliat dari moving average dia sudah di bawah dari MA5, jadi harus hati-hati. Nah, untuk saat ini garis trennya ada di harga 163 tuh ya di sini. 163 dan hari ini closing di 168. Nah, apakah besok ada pola pembalikan arah? Nah, karena ini juga berpeluang untuk membentuk pola pembalikan arah. Pola pembalikan arahnya gimana Pak Budi? Nah, pola pembalikan arahnya adalah kita lihat dua candle terakhir, itu adalah candle merah dan candle doji. Kalau seandainya besok hijau, ini adalah pola pembalikan arah, yaitu adalah bullish doji star. Nah, ini harapannya sih besok akan terbentuk, itu harapannya. Nah, kenapa saya menarik dari BSML? Nah, hari ini doji. Nah, tapi di sini ada akumulasi ya. Hari ini ya. Hari ini ada akumulasi nggak terlalu gede sih sebenarnya dari BSML. Nah, tapi yang saya menarik dari BSML adalah ada volume masuk di BSML. Kita akan lihat ya. Saya biasanya melihat dari chart 5 menitan. Nah, volume masuk di BSML itu adalah seperti ini. Candle hijau besar seperti itu. Jadi, walaupun sepi, sebenarnya sepi loh hari ini BSML, dia hanya ya diomongin sepi-sepi ya karena volumenya nggak gede ya, tapi value-nya sampai dengan 8 miliaran. Nah, tapi di sini ada terlihat bahwa ada volume buy di situ ya. Volume buy di sini di candle ini. Nah, itu menurut saya sih menarik. Ada di 18619. Jadi, kawan-kawan bisa perhatikan nih. Batas stop loss-nya itu adalah tetap ya di sini, yaitu adalah di 163. Jebol 163 nggak ada cerita lagi harus buang. Tapi menurut saya sih semoga aja kuat ya. Ini ada volume buy masuk. Jadi tinggal ditunggu aja ya buat kawan-kawan semua. Nah, itu adalah alasan saya kenapa saya juga menaruh perhatian di BSML. Nah, terakhir saya akan melihat ada saham yang apa ya? Kalau nggak salah WH ya tadi masuk alert saya juga. Nah, nih WH kalau saya perhatikan di sini ada salah satu. Nah, di sini kita bisa tarik garis ya di sini ya. Tuh. Di sini membentuk seperti bullish pennant ya di situ ya. Bullish pennant bukan sih, menurut saya sih bullish pennant ya di situ. Nah, dan juga sudah breakout. Walaupun harapannya sih hari ini bisa close di atas 176. Nggak taunya closingnya di atas masih di 175. Tapi ini bisa dijadikan watchlist buat kawan-kawan. HKWH kalau seandainya dia breakout dari atas 176. Karena ini adalah resist dekat. Kalau dia breakout dari 176, targetannya adalah ke 180 sampai dengan 190. WH adalah salam uptrend, jadi menurut saya sih menarik buat kawan-kawan perhatikan. Akumulasinya ada walaupun tidak terlalu besar. Dan kita akan melihat dari chart 5 menitan di WH. Kok WH aja? WH aja mah sama aja ya. Nah, jadi kawan-kawan, sebenarnya tujuan saya membuat bot Oke Saham seperti ini buat kawan-kawan di keluarga Oke Saham. Tujuannya adalah kawan-kawan bisa menganalisa, belajar analisa dan juga mengambil keputusan sendiri. Jadi mau rekomendasi dari manapun, tetap ya kawan-kawan bisa mengambil keputusan. Jadi jangan telan mentah-mentah. Nah, yang menarik dari WH ini adalah di sini ada volume masuk ya. Nah, di sini. Nah, ketika harganya nggak kemana-mana di sini ya turun lah. Ini juga volumenya habis. Makanya menurut saya sih WH ada peluang besok naik ya. Jadi HK apabila WH naik di atas 176. Mudahnya itu aja. Jadi jangan beli apabila WH nggak naik di atas 176. Tapi kawan-kawan yang sudah punya WH, jadikan EMA 200 di chart 5 menit itu sebagai support. Itu ada di kisaran harga 172. Nah, ini bahayanya WH di atas 172. Jebol 172 jangan ada alasan buat kawan-kawan untuk
simpan saham tersebut ya. Jadi hampir 90% kan kawan-kawan kepengennya cuan instan. Tapi ketika cuan ditahan, kalau turun nggak mau cut loss, nah itu bahaya sekali. Jadi harapan saya kawan-kawan bisa memprediksi dan juga mencari saham sendiri. Makanya di sini di keluarga Oke Saham saya membuat yang namanya bot Oke Saham yang ya menurut saya sih dengan cara saya trading ini sangat enak sekali digunakan. Tinggal dikembangkan karena saya hanya menggunakan indikator volume ya di sini ya. Volume. Jadi ikuti volume dan juga tren di saham tersebut, insya Allah cuan. Nah itu aja buat kawan-kawan semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.